Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Kami pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau sebanyak-banyaknya. Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Sebab takwa itu jalan petunjuk, sedangkan mengabaikannya adalah jalur kebinasaan. Kaum muslimin, Allah menciptakan manusia dan melebihkan antara mereka. Sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memilihnya untuknya, mengutusnya untuk misinya. Sebaik-baik sahabat para rasul adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sebaik-baik para sahabat adalah para khulafaur rasyidin sebagai penerus beliau. Sahabat beliau paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar Al-Faruq, lalu Umar Dzun-Nurain, lalu disusul oleh keempatnya Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi SAW. Nabi SAW memberinya gelar Abi Turab. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada nama bagi Ali yang lebih disenanginya selain Abi Turab. Sungguh ia senang jika dipanggil Abu Turab, karena yang memberinya gelar adalah Nabi SAW. Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebelum Islam berada dalam asuhan Rasulullah SAW, sehingga ia terdidik dalam rumah kenabian, lalu memeluk Islam sejak dini ketika berusia di bawah 10 tahun. Penduduk Mekah biasanya menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi SAW karena mereka mengenal kejujuran dan amanat beliau. Ketika Nabi SAW hendak berhijrah, beliau memerintahkan Ali untuk menggantikannya agar mengembalikan barang-barang titipan ahli Mekah yang dititipkan kepada beliau. Setelah menunaikan amanatnya, Ali kemudian menyusul berhijrah. Nabi SAW menikahkan Ali dengan putrinya Fatimah. Nabi SAW mempersaksikan Ali lebih dari sekali dengan surga. Beliau mewartakan bahwa dia termasuk syuhada dan dia seorang yang menyintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setiap orang mukmin yang mengikuti Nabi SAW seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil, barang siapa yang mengikuti aku maka sungguh termasuk golonganku. Sebagai penegasan tentang kadar keimanan Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah berkata kepadanya, Engkau dariku dan aku pun darimu. Hadis riwayat Bukhari. Orang mukmin pastilah berpihak kepada Allah dan Rasulnya, bukan berkonfrontasi. Nabi SAW mengabarkan bahwa Ali termasuk orang-orang mukmin yang berpihak kepada sesama mukmin dan mereka pun berpihak kepadanya. Sabda beliau, barang siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka Ali pun pemimpinnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekhul Islam rahimahullah berkata, hadis ini menegaskan keimanan Ali dalam batin. Maka ketika turun ayat, katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu berkata, ya Allah, mereka inilah keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Menyintai Ali rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu pertanda keimanan seseorang dan membencinya pertanda kemunafikannya. Ali berkata, demi Tuhan yang membelah biji-bijian dan menciptakan manusia, sungguh merupakan janji Nabi kepadaku bahwa tidaklah menyintai aku kecuali orang mukmin dan tidak membenci aku kecuali orang munafik. Hadis riwayat Muslim. Senada dengan sabda Nabi SAW, tidaklah menyintai kaum Ansor kecuali orang mukmin dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Muttafaqun alaih. Siapa yang menyintai Ali dan menyintai orang yang lebih berhak dicintai daripada Ali, yaitu ketiga
khalifah seniornya, maka sungguh telah memenuhi sebuah cabang keimanan. Dan siapapun membenci Ali atau membenci para sahabat yang lebih utama daripadanya, maka sungguh telah terjerumus dalam sebuah cabang kemunafikan. Ali bin Abi Thalib sering menjadi utusan khusus Nabi SAW dalam menyampaikan surat-surat pribadi beliau dan sebagai wakil beliau dalam menjalankan beberapa misi tertentu. Ali bin Abi Thalib menunaikan haji bersama Nabi SAW. Nabi memerintahkannya mengurus penyembelihan unta kurbannya, dan beliau memerintahkannya untuk membagi semua daging kurban, kulit dan pembalut tulang punggungnya, serta tidak memberikan upah apapun dari kurbannya itu. Ketika Rasul SAW sedang sakit dan merasa ringan, beliau ditandu oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi SAW wafat, maka Ali lah bersama keluarganya, termasuk mereka yang memandikannya, mengafaninya dan memakamkannya. Ali bin Abi Thalib terkenal keberaniannya, turut terjun dalam berbagai pertempuran bersama Nabi SAW. Nabi menyerahkan kepadanya panji kepemimpinan dalam berbagai peperangan. Dalam perang Badar, Walid bin Utbah, seorang tokoh kafir, ingin memperlihatkan keberaniannya. Maka Ali yang baru berusia 20 tahun pada saat itu menantangnya dan akhirnya membunuhnya. Ali pun tegar dalam perang Uhud di saat barisan pasukan Islam porak-poranda. Dalam perang Uhud, Ali bin Abi Thalib maju di tengah-tengah pasukan Islam sedang kocar-kacir. Ketika perang Khandaq, seorang gembong musyrik, Amr bin Wud, yang amat ditakuti, menantang Ali untuk perang tanding. Maka Ali pun melayaninya dan akhirnya membunuhnya. Ali radhiyallahu taala anhu hadir dalam perjanjian Hudaybiyah untuk berbaiat kepada Nabi SAW, bersedia mati bersama para sahabat di bawah pohon. Dan dialah yang menulis pasal-pasal perjanjian antara Nabi dan penduduk Mekah itu. Dalam perang Khaybar, Ali membawa panji Nabi SAW. Akhirnya berhasil membunuh pemimpin Yahudi dan mendobrak benteng pertahanannya yang sebelumnya sulit ditembus. Dia hadir dalam perang Al-Fatah dan Hunain. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah manusia paling pemberani di hadapan Nabi SAW ketika perang Hunain. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW mengangkat Ali sebagai penguasa Madinah karena kejujurannya. Beliau berkata, "Tidakkah engkau rela posisimu denganku bagaikan Harun dengan Musa?" yakni dalam persahabatan dan kedudukan, bukan dalam kenabian. Muttafaqun alaih. Ali adalah sosok yang pandai bergaul, berbudi luhur, setia dan menghormati jasa-jasa para pendahulunya, menghargai para khalifah seniornya, memperlihatkan kecintaannya kepada mereka. Ali radhiyallahu taala anhu dengan serta-merta membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sepeninggal Nabi SAW, kemudian membaiat kekhilafahan Umar dan Utsman. Posisinya bagi ketiganya bagaikan seorang menteri dan penasihat bijak di bidang hukum, perang dan fatwa. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW mempercayakan kepada Abu Bakar tentang urusan agama kaum muslimin, lalu mereka mempercayakan kepadanya urusan duniawi. Maka umat ini membaiatnya, lalu aku pun membaiatnya bersama mereka. Aku berperang jika dia mengomandoku untuk berperang. Aku mengambil apa yang dia berikan kepadaku. Aku laksana cambuk baginya dalam menegakkan hukum pidana. Terhadap Umar Utsman pun sikapnya seperti itu. Rasulullah SAW menikahkan putrinya Ummu Kulsum kepada Umar. Maka ketika Umar wafat, Ali berkata, "Semoga rahmat Allah tercurah kepadamu, wahai Abu Hafs. Demi Allah, tidak ada seorang pun selain Rasulullah SAW yang lebih aku cintai ketika aku berjumpa dengan Allah terkait buku catatan amalnya kecuali engkau." Hadis riwayat Ahmad. Sudah menjadi berita yang akurat bahwa Ali berkata, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Ali radhiyallahu taala anhu sangat mencintai dan menghormati Utsman, sebagaimana statementnya,
Seandainya Utsman menugaskan aku berjalan di dataran tinggi Madinah, niscaya aku patuh dan menjalaninya. Ketika Utsman radhiyallahu ta'ala terbunuh, tidak ada seorang pun yang lebih terkenal, yang lebih berhak menjadi khalifah selain Ali. Itulah sebabnya seluruh kaum muslimin membaiatnya secara aklamasi. Semua mengakui jasanya dan perjuangannya setelah terbunuhnya Utsman. Tidak ada seorang pun sahabat yang menandinginya selama pemerintahannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kepada Abdullah bin Badil pada hari wafatnya Utsman, konsistenlah dengan Ali, demi Allah pendiriannya tidak akan bergeser atau berubah. Hadis riwayat Abi Syaibah. Ali menegakkan keadilan di tengah masyarakat, tidak menyimpang dari kitab dan sunnah, selalu berupaya mengikuti tradisi baik para khalifah sebelumnya, menerapkannya dan tidak menyalahinya. Ibnu Battah rahimahullah berkata, kami tidak mendengar seorang pun ulama kaum muslimin yang bercerita bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu berselisih dengan Abu Bakar dan Umar serta Utsman dalam memutuskan suatu perkara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah alim dan seorang mufti. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, jika sekelompok orang terpercaya menceritakan tentang suatu fatwa yang bersumber Ali, maka aku tidak mengingkarinya. Imam Nawawi berkata, sudah populer berita tentang para senior sahabat bertanya dan meminta fatwa kepada Ali dalam berbagai bidang dan persoalan. Ali adalah hakim yang tidak tertandingi dalam mengadili perkara. Dia ahli hukum paling cermat di antara para sahabat dalam memutuskan kasus sengketa. Nabi SAW mengutusnya ke Yaman sebagai hakim. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pakar hukum di antara kami adalah Ali. Kendati pun Ali demikian luas wawasan keilmuannya, namun ia tetap berdiam bila menghadapi persoalan yang tidak diketahuinya. Tidak mau berbicara tentang hal yang belum tahu. Suatu hari Ali tidak sependapat dengan kawannya. Ia berkata, betapa dinginnya hati. Ketika ditanya, ia menjawab, sebaik-baik urusan apabila kamu tidak tahu, sebaiknya kamu menyerahkan kepada Allah. Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, aku bertanya kepada Ali, apakah engkau punya pemahaman terkait wahyu selain yang ada dalam kitab Allah? Jawabnya, tidak ada, demi Tuhan yang membelah biji-bijian, kecuali pemahaman yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ali radhiyallahu ta'ala sangat konsisten pada sunnah Nabi dan seluruh pengamalkannya. Aku tidak mungkin meninggalkan sunnah Nabi SAW untuk mengambil pendapat seorang. Hadis riwayat Bukhari. Ali radhiyallahu ta'ala tajam baik pikirannya, jernih tingkah lakunya dan budi bahasanya. Dia berkata, jika aku menceritakan kepada kalian tentang Rasulullah, sungguh sekiranya aku terjungkal dari langit, akan lebih baik daripada aku berdusta atas nama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ali selalu menasihati umat, sering memberi petua, banyak beribadah dan zikir, antusias dalam kebajikan, teguh beragama, tidak memihak kepada siapapun dalam menegakkan agama. Selama pemerintahannya dia menghadapi kelompok yang menuhankan dirinya, maka ia pun membakar mereka. Terhadap kelompok yang mengafirkannya pun ia perangi. Ali radhiyallahu ta'ala zuhud dunia, berpaling dari keindahan dan pesonanya. Muslim bin Hurmuz radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, aku memberikan santunan, Ali memberikan santunan kepada rakyat dalam setahun 4 kali, lalu membersihkan gudang dan sholat di dalamnya dengan mengatakan, hai dunia, tipulah selain aku. Karena keberaniannya, kaum Khawarij tidak berani membunuhnya kecuali dari belakang dan membuatnya gugur sebagai syahid. Ali tidak meninggalkan harta dunia sedikit pun. Al-Hasan bin Ali bercerita sepeninggal Ali, ayah tidak meninggalkan emas kuning atau emas putih selain 700 dirham yang telah disiapkan sebagai hadiah untuk seorang pelayan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin sekalian, mencintai sahabat Nabi adalah bagian dari loyalitas beragama. Semua kebaikan yang dirasakan kaum muslimin sesungguhnya adalah berkat amal usaha nyata para sahabat.
yang telah menyampaikan agama, terutama para khulafaur rasyidin yang Allah anugerahi keutamaan. Nabi SAW telah mempersaksikan mereka dengan cahaya petunjuk kebenaran. Kita diperintahkan mengikuti jejak mereka dan konsisten dalam menempuh jalur hidup mereka, terutama pemimpin senior mereka, Abu Bakar, berikut Umar, berikut Utsman, dan kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik sahabat Nabi adalah mereka yang setia mengikuti para khulafaur rasyidin. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menyertai nabinya dan menegakkan agamanya. Ikutilah jejak mereka, sebab mereka adalah manusia yang terbimbing pada jalan yang lurus. Barang siapa mencintai sahabat, maka akan dikumpulkan kelak bersama mereka. Di antara mengikuti para sahabat adalah menerapkan ajaran Rasul melalui mereka. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua lantaran pengamalan Al-Quran yang agung. Saya sampaikan pesanku ini dengan memohon kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, puji syukur kepadanya atas bimbingannya dan karunia-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya sebagai pengagungan pada urusannya. Aku bersaksi Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Kaum muslimin, seperti halnya Allah mengistimewakan sebagian sahabat Nabi dengan jejak keteladanan yang harum, demikian pun Allah melebihkan dari kalangan mereka sendiri sahabat yang tergolong senior dan memiliki jasa-jasa besar. Maka sahabat yang menginfakkan hartanya sebelum perjanjian Hudaibiyah dan turut berperang, tentu mereka lebih utama daripada yang berinfak dan berperang sesudah peristiwa itu. Demikian pun kaum Muhajirin tentu lebih diprioritaskan dibanding kaum Ansor. Firman Allah, kerjakanlah sesukamu, sungguh aku telah mengampuni kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, karena Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepadanya. Nabi SAW bersabda tentang para sahabat yang hadir itu, kalian adalah sebaik-baik manusia di muka bumi. Barang siapa menyintai sahabat Nabi, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Menurut Ibnu Hazim, semua para ulama telah bersepakat bahwa orang-orang soleh akan dihimpun, akan dikumpulkan bersama para sahabat kelak di akhirat. Allah berfirman, wahai kaum mukminin, bersolawatlah kepada Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya, maka sampaikanlah solawat dan salam kepadanya sebaik-baiknya. Ridhoilah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh para sahabat yang lain. Demikian pula ridhoilah kami semuanya yang loyal dan menyintai mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kemusyrikan dan kaum musyrikin. Ya Allah, hinakanlah orang-orang yang memusuhi agamamu, jadikanlah negeri ini negeri yang makmur dan sentosa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang loyal dan pro kepada kebenaran dan keadilan. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wahai hamba, Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, melarang kalian berbuat keburukan dan kekejian. Allah berpesan kepada kalian yang demikian itu agar kalian menjadi orang-orang yang ingat kepadanya. Bersyukurlah kepadanya atas rahmatnya. Mohonlah ampun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan.